Meng Po meraung di dalam hatinya dan buru-buru ingin melarikan diri ke gerbang kehampaan, tetapi pada saat ini, dengan keras, kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya mengalir bersama dengan benang yang menakutkan, menutup kekosongan ke segala arah. Dan Meng Po, yang terletak di antara langit dan bumi, saat ini seperti serangga yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Sekeras apapun dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri, dan tubuhnya terjerat semakin erat. Tidak, jika aku terjebak, aku pasti akan mati. Air yang melupakan jiwa, sup Meng Po. Ucap Meng Po meraung, dan pada saat kritis, dia tiba-tiba mendorong mangkuk gelap di tangannya dan menuangkannya ke dunia. Sup hitam legam yang tak terhitung jumlahnya dibuang, membawa kekuatan mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi, dengan gila-gilaan merusak kekosongan di sekitarnya. Tetesan air hitam legam ini tersuspensi di langit dan bumi, setiap tetesnya seperti bintang hitam legam, sangat tebal dan menakutkan, menghantam kehampaan dengan keras dan terkontaminasi dengan benang hitam yang dikeluarkan oleh Kaisar Bayangan. Itu langsung mengeluarkan suara terbakar. Dengan suara keras, asap hitam yang tak terhitung jumlahnya membubung, dan kekosongan itu terbakar menjadi retakan yang membuka dan menutup seperti mulut bayi. Di bawah konfrontasi Meng Po Tang, tekanan ruang pada Meng Po langsung berkurang lebih dari setengahnya. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu sesaat. Memanfaatkan kesempatan itu, Meng Po tidak berani berhenti sama sekali. Dia memuntahkan seteguk darah hantu. Darah hantu itu terbakar di tempat, memberkati jalan yang kosong, dan sosok Meng Po melintas seperti pancaran petir hitam memasuki gerbang kehampaan. Saluran kosong terbuka, memindahkan sosok Meng Po seketika. Dan pada saat tubuh Meng Po memasuki gerbang kehampaan, serangan Kaisar Bayangan akhirnya tiba, membuat lubang besar di kehampaan, tapi sudah terlambat. Sosok Meng Po sudah pergi dan menghilang. Dengan keras, saluran kosong yang mengirim Meng Po pergi langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Sial, aku benar-benar membiarkannya kabur. Ucap Kaisar Bayangan tertahan di kehampaan, merasakan kekuatan mengerikan Meng Po Tang di sekelilingnya, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak tahu seberapa banyak yang diketahui Meng Po, tetapi yang pasti adalah pihak lain telah mengetahui bahwa dia telah berlindung pada Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, dan keberadaan utusan suci Uka kemungkinan besar telah diketahui. Jika Meng Po dibiarkan melarikan diri kembali ke wilayah Senluo Yama dan memberitahu Kaisar Yama tentang hal itu, pengaturan Wu Yueming kemungkinan besar akan dihancurkan olehnya. Tidak, aku tidak boleh membiarkan dia kabur. Gumam Kaisar Bayangan, wajahnya muram, dia mengertakkan gigi dan mengangkat tangannya, dan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba kembali ke tubuhnya. Ketika benang sutra hitam ini jatuh ke tangan Kaisar Bayangan, bekas asap hitam langsung keluar. Nafas Meng Po Tang yang ternoda pada benang hitam tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat, dan langsung merusak telapak tangan Kaisar Bayangan. Sialan, Meng Po ini telah mampu mengendalikan dunia bawah selama bertahun-tahun. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Gumam Kaisar Bayangan melirik harta karun dunia bawah di tangannya dengan wajah pucat. Dia tidak repot-repot menyia-nyiakan energinya untuk menghilangkan pengaruh Meng Po Tang, dan saat berikutnya sosok Kaisar Bayangan berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke langit yang jauh. Gunung Hun Yue dijaga oleh formasi blokade 10.000 dao, jadi seharusnya tidak ada masalah. Prioritas utama adalah mencegat Meng Po, jika tidak, maka akan terlambat setelah dia. Kembali ke wilayah Senluo Yama. Sampaikan perintahku kepada semua orang kuat di seluruh wilayah 5 gunung untuk mengontrol secara ketat perbatasan wilayah Tuan Wu Yue dan wilayah Senluo Yama, dan memburu Meng Po. Kaisar Bayangan langsung mengirimkan pesan satu demi satu. Pesan ini seperti burung layang-layang terbang, langsung dikirimkan ke semua orang kuat di seluruh wilayah 5 pegunungan. Selain itu, Kaisar Bayangan juga segera menyampaikan berita tersebut kepada Kaisar Wu Yueming sesegera mungkin. Setelah melakukan semua ini, Kaisar Bayangan sendiri mengikuti fluktuasi dalam kehampaan dan terus melacak Meng Po. Pada saat ini, di sebuah kehampaan tak berujung yang berjarak tak berujung dari Gunung Hun Yue, sesosok tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Orang ini terhuyung-huyung, dengan wajah pucat dan tatapan cemberut, dia adalah Meng Po. Perasaan krisis yang samar-samar masih melekat di benaknya. Sialan, Kaisar Bayangan ini masih mengikutiku. Gumam Meng Po ketakutan dan marah.
Dia buru-buru mengeluarkan utusan Ming Bao dan dengan cemas mengirim pesan kepada Kaisar Yama. Kaisar Yama, orang yang membunuh Kaisar Yanmo itu adalah Kaisar Bayangan. Hantu ini telah berlindung pada Kaisar Wu Yueming dan telah bersama klan Abis. Kolusi tersebut tersembunyi di Gunung Hun Yue, dojo tempat Kaisar Wu Yueming dilahirkan. Aku mengikuti secara diam-diam dan secara tidak sengaja diperhatikan oleh Kaisar Bayangan. Sekarang Kaisar Bayangan sedang mengejarku. Aku tidak tahu apakah aku masih memiliki kesempatan untuk kembali ke wilayah Senluo Yama hidup-hidup. Jika aku mati, kamu akan menjadi satu-satunya yang tersisa di antara 3 saudara laki-laki dan perempuan. Kaisar Yama, Anda harus hidup dan membalaskan dendam kami. Hati-hati terhadap Kaisar Wu Yueming. Hati-hati dengan Kaisar Wu Yue dari 5 gunung. Setelah mengirimkan serangkaian pesan, Meng Po menyimpan harta karun pembawa pesan dan segera terbang dengan gila-gilaan menuju kehampaan di kejauhan. Sekarang dia hanya punya satu pikiran, yaitu melarikan diri dari sini. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya hitam legam, dan Meng Po bergegas menuju wilayah Senluo Yama dengan panik. Saya harap Tuan Yama dari Istana ke-10 dapat menerima pesan saya tepat waktu. Gumam Meng Po tampak cemas dan gugup, berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Meskipun dia sudah segera mengirimkan pesan kepada Kaisar Yama, namun dengan jarak yang begitu jauh, pengiriman pesan juga memakan waktu. Pada saat Kaisar Yama menerima berita tersebut, pasti ada waktu yang telah berlalu. Kaisar Wu Yueming pasti sudah bersiap sebelumnya. Jika Kaisar Yama gagal bereaksi tepat waktu, dia mungkin dalam bahaya. Namun saat ini, Meng Po tidak punya pilihan lain selain berdoa, hidup atau matinya tidak diketahui. Jauh di dalam Gunung Hun Yue. Nak Qin Chen, bukankah Kaisar Bayangan dan Meng Po terlalu bodoh? Apakah mereka mudah dibodohi? Di dunia kekacauan, mata Kaisar Yuming membelalak, dan dia memandang Meng Po dan Kaisar Bayangan yang pergi satu demi satu dengan wajah kosong dan wajah tercengang. Saat ini, dia masih sedikit bingung. Kedua orang tadi adalah kaisar tertinggi di dunia bawah, dan mereka juga dianggap sebagai orang yang cerdas. Sekarang setelah bertemu dengan mereka, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan mulai bekerja secara langsung. Hal ini membuat pikiran Kaisar Yuming sedikit bingung. Qin Chen terkekeh, terlalu bodoh. Mereka tidak bodoh, tapi mereka terlalu pintar. Kaisar Yuming mengerutkan kening, terlalu pintar. Qin Chen meliriknya, tapi tidak menjelaskan. Kelompok mereka sebenarnya membuang-buang waktu dalam perjalanan ini. Misalnya, ketika Molly merasakan kekuatan jurang maut, jika Meng Po tidak cukup pintar, dia tidak akan bergelantungan jauh dan mengikuti secara diam-diam. Ini hanyalah salah satunya. Kedua, setelah Meng Po mengikutinya ke Gunung Hun Yue, orang bodoh manapun pasti sudah mengidentifikasi dirinya sebagai bawahan Kaisar Dunia bawah 5 gunung. Namun Meng Po ini tidak langsung mengambil kesimpulan, melainkan mengintai secara diam-diam, merasakan lokasi jembatan Naihe, berharap dapat membuat penilaian yang lebih akurat. Orang seperti Kaisar Yuming pasti tidak akan mampu mencapai karakter dan pemikiran bijaksana seperti itu. Namun, justru karena pemikiran hati-hati Meng Po, dia jatuh ke dalam perangkapnya dan terkena formasi penghancuran diri yang dia tinggalkan di puncak gunung. Sekarang, selama Meng Po dan Kaisar Bayangan tidak bertemu lagi, pada dasarnya tidak akan ada kemungkinan terungkap di pihaknya. Dan dengan kekuatan dan kemampuan Meng Po, tidak mudah bagi Kaisar Bayangan untuk menghentikannya. Semua ini hanya bisa dikatakan mempunyai hasil yang pasti. Molly memandang Qin Chen yang sedang berpikir keras, kelopak matanya bergerak-gerak. Jika orang lain tidak bisa, mengapa dia tidak bisa melihat pengaturan Qin Chen? Sejak dia menyerang kota Fengdu, orang ini telah menghitung segalanya. Sial, lebih baik jangan memprovokasi orang ini di masa depan. Gumam Molly memandang hidungnya dengan mata yang tajam, dan hidungnya memandang hatinya, ia pura-pura tidak tahu apa-apa dan tetap diam. Nak Qin Chen, sekarang Kaisar Bayangan mengikuti Meng Po. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dan segera pergi dari sini. Jika tidak, kita tidak akan bisa pergi ketika orang itu kembali. Ucap Kaisar Yuming tiba-tiba berbicara, dan kemudian mengutuk, sialan, Kaisar Bayangan ini benar-benar seekor anjing. Dia adalah hantu tua yang baik dan pembawa damai di luar. Dia memiliki reputasi yang sangat baik di dunia bawah. Kecuali 4 kaisar agung kita, hampir tidak ada yang tahu tentang dia.
Dia juga Presiden Gui Xiaohui, organisasi pembunuhan nomor 1 di dunia bawah, dan sekarang dia berlindung di Kaisar Wu Yueming. Mengapa saya tidak mengetahui pemuda ini saat itu? Ucap Kaisar Yuming mengutuk dan tampak jelek. Qin Chen melirik Kaisar Yuming, menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, siapa bilang Kaisar bayangan berlindung pada Kaisar Wu Yueming? Kaisar Yuming terkejut, dia memandang Qin Chen dan mengerutkan kening. Nak Qin Chen, apa maksudmu dengan ini? Qin Chen berkata dengan tenang, artinya secara harfiah. Kaisar Yuming tertegun. Dia melihat Qin Chen mengangkat kepalanya, menatap ke dalam gunung Hun Yue, menyipitkan matanya dan berkata, Kaisar bayangan adalah pendiri hantu Xiaohui, dan hantu Xiaohui adalah milikmu 4 Kaisar Agung. Ada kekuatan lain di dunia bawah di luar. Kekuatan seperti itu bisa berdiri di dunia bawah begitu lama. Menurutmu apakah hal itu mungkin terjadi tanpa latar belakang di baliknya? Tuan, maksudmu alasan mengapa Kaisar Bayangan mendirikan asosiasi burung hantu dan bisa mendapatkan pijakan di dunia bawah ini adalah karena Kaisar dunia bawah 5 gunung. Ucap Kaisar Simei tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen mengangguk, menyipitkan matanya dan berkata, ini hanya tebakan saya. Apakah itu benar atau tidak, kita harus mengatakannya lagi. Namun, ini adalah dojo tempat Kaisar Wu Yueming dilahirkan. Kaisar Bayangan dan yang lain mengintai di sini. Ini bukan hanya penjaga biasa, pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di sini. Begitu dia selesai berbicara, sosok Qin Chen bergoyang dan tiba-tiba muncul di dunia luar, diam-diam terbang menuju kedalaman gunung Hun Yue. Wajah Kaisar Yuming berubah drastis, Nak Qin Chen muda, apa yang kamu? Jika kamu tidak melarikan diri sekarang dan menunggu Kaisar Bayangan kembali, bukankah kamu akan menjebak dirimu sendiri? Mata Qin Chen dingin, jangan khawatir, masih ada waktu sebelum Kaisar Bayangan kembali. Saya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan tentang tempat ini terlebih dahulu dan melihat apa yang dilakukan Kaisar Wu Yueming di sini. Selama transmisi suara, Qin Chen telah menembus jauh ke dalam gunung Hun Yue. Dan ketika Qin Chen sedang menjelajahi gunung Hun Yue, wilayah di mana Kaisar Yuming berada pada saat ini, 2 aura menakutkan melintasi langit dan datang langsung ke pinggiran gunung Huangquan. Begitu kedua nafas ini tiba, 2 nafas yang menakutkan langsung menyapu seluruh dunia, menyebabkan kekosongan dalam jarak ribuan mil di sekitar gunung Huangquan terus bergejolak, seperti air mendidih, yang sangat menakutkan. Kedua orang ini tidak lain adalah Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming yang bergegas keluar dari Laut Bencana Abadi. Lautan Bencana Abadi sangat jauh dari Gunung Huangquan, jadi meskipun Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perjalanan, banyak waktu telah berlalu saat mereka tiba di sini. Segera setelah Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama tiba di Gunung Huangquan, rangkaian cahaya yang sangat menakutkan langsung meletus dari seluruh Gunung Huangquan. Sebuah penghalang kuning tanah langsung naik ke langit, membentuk parit menakutkan yang menutupi seluruh gunung Huangquan. Mata air kuning, merasakan lingkaran cahaya kuning bumi ini, pikiran banyak kaisar besar di kejauhan sedikit bergetar. Sekarang, saat air dunia bawah menutupi dunia, sekelompok orang kuat yang memancarkan aura dingin muncul dari gunung dunia bawah dan menatap ke langit di atas mereka. Saat berikutnya, dari antara kelompok pria kuat ini, seorang pria kuat kekar dengan aura kaisar yang menakutkan melonjak ke langit seketika. Sosok ini datang keluar gunung Huangquan, dan segera memberi hormat dengan hormat kepada Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama dalam kehampaan. Junior Yan Po, saya telah melihat 2 Kaisar Agung. Saya tidak tahu apa tujuan kedua Kaisar Agung telah datang ke gunung Huangquan saya. Sosok kekar ini muncul di hadapan semua orang dengan sikap hormat, namun ekspresi yang tidak rendah hati atau sombong. Melihat pria kekar di depan mereka, mata Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama bersinar, sementara pikiran banyak kaisar besar lainnya di kejauhan juga bergerak sedikit. Kemampuan Gunung Huangquan untuk mempertahankan statusnya saat ini setelah kematian Kaisar Yuming sangat berkaitan dengan Kaisar Yama ini. Pria ini adalah anak angkat Kaisar Yuming saat itu, dan dia telah mengikuti Kaisar Yuming untuk bertarung ke segala arah. Namun, budidayanya selalu tertahan di puncak Kaisar Semu, dan dia tidak pernah memasuki ranah Kaisar Agung. Kemudian, dalam perang kuno, Kaisar Yuming tiba-tiba jatuh, tepat ketika banyak orang kuat di dunia bawah siap untuk mengambil tindakan.
mengira Kaisar Yuming berada dalam kekacauan dan tanpa pemimpin, dan ingin menduduki Gunung Huangquan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Yan Po, penerus tidak mencolok yang mengikuti Kaisar Yuming saat itu, telah memasuki ranah Kaisar Agung pada suatu saat. Orang ini menduduki Gunung Huangquan setelah kematian Kaisar Yuming, dan menggunakan pertahanan Gunung Huangquan yang menakutkan untuk melawan musuh asing. Dia bahkan secara langsung menyerahkan banyak wilayah yang dimiliki Kaisar Yuming pada saat itu. Selama bertahun-tahun, Yan Po tidak pernah melangkah melampaui Gunung Huangquan. Dengan kekuatannya dan keistimewaan Gunung Huangquan telah mampu berdiri di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Wu Yueming memandang Yan Po dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Yan Po, kamu muncul tepat pada waktunya. Tahukah kamu di mana ayah angkatmu sekarang?" Yan Po tampak terkejut. "Ayah? Bukankah ayah angkatku jatuh ke lautan alam semesta saat itu?" Mata Yan Po bingung dan wajahnya kaget. Dia menatap Kaisar Wu Yueming dengan kaget, matanya penuh keterkejutan. Bukan hanya dia, kaisar jauh lainnya juga terkejut saat merasakan kata-kata ini. "Ayah angkat Yan Po, bukankah itu Kaisar Yuming? Bukankah dia jatuh ke lautan kosmik saat itu?" Kaisar Wu Yueming bertanya, "Apa maksudnya? Mungkinkah Kaisar Yuming belum mati?" Untuk sesaat, Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan menjalin pikiran spiritual mereka dan berbicara satu sama lain, semuanya menunjukkan keterkejutan. Jika kaisar besar lainnya menanyakan hal ini, mungkin mereka tidak akan terlalu peduli. Karena yang menanyakan pertanyaan ini adalah Kaisar Wu Yueming, salah satu dari 4 Kaisar Agung, seseorang harus memikirkan secara mendalam maknanya. Saat Yan Po menjawab, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama juga menatap mata Yan Po. Mereka terkejut saat melihat keraguan di matanya. Ekspresi Yan Po ini sepertinya tidak palsu, apa dia tidak tahu kabar bahwa Kaisar Yuming masih hidup? "Apakah kamu benar-benar tidak tahu?" ucap Kaisar Wu Yueming menyipitkan matanya dan menatap Yan Po. "Tuan Wu Yueming saya benar-benar tidak tahu. Mungkinkah ayah saya masih hidup?" Ucap Yan Po juga bereaksi saat ini dan memandang Wu Yueming dan Kaisar Yama dengan penuh semangat. Saat dia mengatakan ini, ada sedikit kegembiraan dalam suara Yan Po, dan seluruh tubuhnya bahkan gemetar tanpa sadar. Para pembudidaya hantu lainnya di Gunung Huangquan juga tampak bersemangat, dan aura mereka tidak bisa membantu tetapi berfluktuasi. Kaisar masih hidup, ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Banyak pembudidaya hantu yang kuat bahkan matanya menjadi merah. Kaisar Wu Yueming menyipitkan matanya dan berkata, "Saya tidak yakin apakah Kaisar Yuming masih hidup, tetapi saya telah menerima kabar bahwa Kaisar Yuming sekarang sedang pulih di Gunung Huangquan. Silakan buka formasi Gunung Huangquan, sehingga kami dapat menemukan kebenarannya." Wajah bersemangat Yan Po tiba-tiba berubah, matanya yang bersemangat langsung berubah menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Apa maksudmu, Tuan Wu Yueming?" Kaisar Wu Yueming berkata dengan ringan, "Aku dan saudara Yama menerima kabar bahwa saudara Yuming telah kembali hidup-hidup dan sekarang berada di Gunung Huangquan. Saudara Yuming adalah salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, dan dia jugalah yang kita nantikan saat itu. Jika dia masih hidup, itu akan menjadi masalah besar tidak hanya bagimu Gunung Huangquan, tapi juga bagiku di dunia bawah." Wajah Yan Po menjadi gelap, "Saya sudah memberitahu Anda bahwa ayah angkat saya belum kembali." Kaisar Wu Yueming memandang Yan Po dan mencibir, "Ini bukan apa yang Anda katakan, Yan Po, kita semua berkumpul di sini hari ini. Tentu saja, saya tidak akan mundur karena kata-kata Anda. Saat itu, kami tidak melakukan apapun terhadap Anda di Gunung Huangquan. Hari ini, Anda hanya perlu membuka formasi dan kami akan merasakan Gunung Huangquan dengan hati-hati. Jika kami tidak dapat menemukan saudara Yuming, kami akan pergi sendiri. Ya, cepat buka, Yan Po, jangan buang waktu." Ucap Kaisar Yama juga mengambil langkah maju, matanya dingin. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Niat membunuh yang mengerikan ini, seperti lautan luas, menyapu langit dan bumi, menyebabkan seluruh formasi Gunung Huangquan bergetar hebat. "Tuan Yama dari Istana ke-10, apa yang kamu lakukan?" Ucap Yan Po ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mundur untuk menjaga Gunung Huangquan. Semua orang di Gunung Huangquan juga terlihat marah.
Adapun kaisar yang kuat di kejauhan, ekspresi mereka sangat serius saat ini. Tindakan Kaisar Wu Yueming dan Yama sungguh aneh. Mereka tidak melakukan gerakan khusus apapun menuju Gunung Huangquan selama bertahun-tahun, tetapi hari ini mereka datang dengan kekuatan seperti itu. Terutama Kaisar kuno yang mengetahui bahwa mereka berdua datang dari Laut Bencana Abadi dengan gila-gilaan, bahkan lebih tersentuh hatinya. Keduanya bertindak bersama-sama, jelas tidak bertindak impulsif. Itu pasti sesuatu yang terjadi di Lautan Bencana Abadi ini. Selain itu, kemungkinan besar ada hubungannya dengan Gunung Huangquan dan bahkan Kaisar Yuming saat itu. Apa yang aku lakukan? Aku dan Kaisar Wu Yueming telah berbicara baik kepadamu, dan kami telah memberimu wajah Gunung Huangquan. Karena kamu tidak perlu minum anggur sebagai hukuman, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah kata-kata itu keluar, Kaisar Yama tiba-tiba mengambil langkah maju. Aliran istana ke-10 Yanqi yang menakutkan melonjak ke langit, dan niat membunuh yang mengerikan dari 4 kaisar besar menyapu seperti lautan luas pada saat ini, menghantam barisan penjaga Gunung Huangquan di depan. Seluruh barisan penjaga Gunung Huangquan bergetar hebat, seperti air mendidih, yang sangat menakutkan. Semuanya, ikuti aku dan jaga Gunung Huangquan. Teriak Yan Po meraung, dan dengan kasar melepaskan aliran Huangquan Qi dari tubuhnya. Huangquan Qi ini dengan cepat bergabung dengan pegunungan Huangquan di sekitarnya. Pada saat yang sama, Yan Po memandang kedua orang itu dengan kaget dan marah, dan berteriak dengan marah, "Dua Kaisar Agung, Gunung Huangquan kami tidak pernah bermusuhan dengan Anda. Kalian berdua tidak pernah melakukan apapun terhadap Gunung Huangquan kami. Mengapa kamu mau mengambil risiko hari ini? Ada banyak aura Kaisar Agung lainnya yang hadir saat ini. Jika Anda mengambil tindakan terhadap Gunung Huangquan kami, demi harta karun Gunung Huangquan, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menguasai dunia bawah di masa depan?" Ucap Yan Po meraung marah dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Tapi seberapa kuatkah Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama? Saat itu, mereka hanya waspada terhadap satu sama lain dan terhadap citra mereka sendiri di dunia bawah. Jadi mereka tidak mengambil tindakan dengan paksa. Sekarang bencana abadi nihai telah terjadi, bagaimana mereka berdua masih berani membiarkan Gunung Huangquan terus berlanjut seperti ini? Jika Kaisar Yuming tidak ketahuan, tidak akan ada perdamaian. Pembicaraan yang manis. Ucap Kaisar Yama mendengus dingin, dan sebuah istana megah tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu istana muncul, aura dunia bawah yang menakutkan segera meletus, dan aura hantu yang suram tiba-tiba muncul di langit dan bumi, dan kehampaan muncul samar-samar. Istana ini sangat megah dan gelap gulita, seolah-olah tidak ada di dunia ini. Begitu muncul, ia memancarkan kekuatan yang membuat semua orang tercekik. Berdiri di langit yang luas, jauh di atas, membuat orang merasa seperti melihat ke atas. Di bawah aula ini, setiap orang merasa hidup dan mati, setiap orang dikendalikan oleh aula ini, dan tidak ada seorang pun yang dapat melampaui dunia. Ini adalah harta karun dunia bawah tertinggi Lord Yama dari 10 istana dunia bawah. Di kejauhan, banyak kaisar kuno yang berpikir, 10 istana Hades adalah harta karun tertinggi dari 10 istana neraka, konon lahir ketika dunia bawah dibuka. Sekarang setelah pecah, seluruh kehampaan di dunia bawah bergetar hebat, seolah-olah akan meledak. Aula megah tiba-tiba melesat ke dalam kehampaan, raungan yang keras menyebabkan seluruh area Gunung Huangquan bergetar dengan miliaran dimensi ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai dihancurkan. Gunung Huangquan telah mampu berdiri di sini tanpa rusak selama bertahun-tahun, pertama karena penjagaan Yan Po, dan kedua karena Gunung Huangquan mempertahankan metode terbaik yang ditinggalkan oleh Kaisar Yuming. Itu dapat dengan mudah melawan Kaisar biasa. Tapi sekarang Kaisar Yama mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, bagaimana Gunung Huangquan bisa bertahan tanpa Kaisar Yuming? Gunung itu bergetar hebat dalam sekejap, seolah-olah akan meledak di tempat. "Yuming, karena kamu masih hidup, kenapa kamu tidak keluar?" Ucap Kaisar Wu Yueming juga mencibir, mengambil satu langkah ke depan, dan hantu gunung muncul di belakang tubuhnya. Hantu gunung menyapu dan menabrak formasi Gunung Huangquan di bawah. Seluruh formasi penjaga Gunung Huangquan tiba-tiba mengeluarkan suara retakan yang keras. "Ini sudah berakhir," gumam Yan Po dan yang lainnya terkejut,
mereka semua muntah darah di tempat akibat benturan yang sangat besar, dan mereka semua tampak ketakutan dan putus asa. Dua kaisar agung bergabung, dengan kekuatan bertarung seperti itu, tidak ada seorang pun di seluruh dunia bawah yang dapat menolak keberadaan mereka. Gunung Huangquan juga tidak bisa. Mungkinkah Gunung Huangquan, yang telah berdiri di dunia bawah selama bertahun-tahun, akan dihancurkan hari ini? Ada keputusasaan di mata Yan Po. Dia dengan gila-gilaan mengaktifkan esensi di tubuhnya dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Dia hanya menatap Kaisar Wu Yueming dengan marah, matanya berkedip-kedip, seolah bertanya mengapa. Namun, Kaisar Wu Yueming mengabaikannya dan hanya menyerang. Melihat serangan dua kaisar agung akan sepenuhnya menembus pertahanan Gunung Huangquan, mereka bisa memaksa masuk. Pada saat ini, seolah merasakan sesuatu, serangan Kaisar Yama yang mendesak istana ke-10 dunia bawah tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, sebuah slip giok gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Di slip giok ini, seolah-olah pesan dikirim satu demi satu dan ditangkap oleh slip batu giok hitam ini. Ini Nyonya Meng, menggunakan cara darurat untuk mengirimi saya pesan. Apa yang terjadi? Meng Po selalu tertutup dan mengasingkan diri sepanjang tahun. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengirimi saya pesan? Gumam Kaisar Yama mengerutkan kening, dan kesadarannya langsung meresap ke dalam slip batu giok hitam. Jika orang lain mengiriminya pesan, Kaisar Yama mungkin tidak akan memperhatikannya secara langsung saat ini, tetapi Meng Po berbeda. Mereka bertiga memiliki hubungan yang sangat dalam ketika mereka melakukan perjalanan ke dunia bawah. Yang terpenting Meng Po tidak pernah terlibat dalam urusan wilayah Senluo Yama, kecuali terjadi sesuatu yang besar, dia tidak akan buru-buru mengiriminya pesan. Tentu saja, Kaisar Yama dari Istana ke-10 tidak akan mengabaikannya. Namun, ketika Kaisar Yama merasakan pesan di slip batu giok hitam, seluruh wajahnya tiba-tiba berubah. Apa? Ekspresi keterkejutan dan kemarahan tiba-tiba keluar dari pupilnya, dan serangan di tangannya tiba-tiba berhenti. Dia memandang Kaisar Wu Yueming di depannya dengan kaget dan marah. Yan Mo, mati. Setelah dia meninggalkan wilayah Senluo Yama, sekelompok kaisar yang kuat secara paksa memasuki kota Fengdu dan menyerang serta membunuhnya di tempat. Sebelum kematiannya, Yan Mo meninggalkan pesan yang diduga terkait dengan Kaisar Wu Yueming dan klan Abyss. Apa yang terjadi? Gumam Kaisar Yama sangat ketakutan dan marah pada saat ini, dan serangannya terhadap Gunung Huangquan berhenti seketika, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Mustahil. Bagaimana Kaisar Yan Mo bisa mati? Bukankah dia berbasis di kota Fengdu? Bukankah di sana ada jembatan Naihe dan sungai Wangchuan?